Halo, Horas. Apa kabar para geng? Pecinta film misteri tapi bukan horor? Hehe. Yaps, bagaimana kabar kalian? Oh ya, kalian sudah menonton film ini bukan? Gimana pendapat kalian? Yuk saling berbagi pendapat di kolom komentar kalau kalian suka. Oh ya, buat yang mau dan belum tonton filmnya atau yang sudah menontonnya, kalian bisa cek dari lagi video-video review episode sebelumnya ya. Semuanya ada di channel ini ya. Terima kasih. Di awal cerita pada episode 4 ini diperlihatkan reporter cantik kita kembali menemui si mantan kepala jaksa. Kembali sepertinya si mantan kepala jaksa itu seperti memberi teka-teki petunjuk mengenai kasus Lee Dae-chul kepada si reporter kali ini. Setelah apa yang terjadi pada episode sebelumnya, di episode kali ini kembali detektif kita Kang Du-chan dan Oh Ji-hyuk sedang mencari beberapa yang mungkin bisa menjadi petunjuk pasca setelah kematian Park Gun-ho. Padahal Kang Du-chan pada saat itu sedang di luar dinas karena dia dipaksa untuk ambil cuti libur oleh inspekturnya. Dan yang mengejutkan, rekan setim Kang Du-chan terpaksa harus bekerja sama dengan tim unit Jatan Ras 1 yang tak lain adalah di bawah pimpinan Kim Ji-tae untuk menangani kasus kematian Park Gun-ho. Hal ini terpaksa dilakukan karena di episode sebelumnya pada saat meninjau ke lokasi tempat Park Gun-ho dibunuh, mereka, rekan setim Kang Du-chan ada di lokasi tersebut dan sedang dalam keadaan berbau minuman keras. Cerita menarik lainnya juga, di mana apa yang saya duga di episode 1 yaitu mengenai dugaan Kang Du-chan terlibat kasus korupsi. Wah, makin penasaran juga ya. Hal ini mencuat kembali setelah Kang Du-chan menemui adik iparnya yang telah bercerai dengan adiknya di rumahnya. Sepertinya mereka sedang ribut masalah hak asuh anak. Dan mantan adik iparnya tersebut mengatakan kalau pihak pengadilan sedang menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Kang Du-chan. Wah, apakah benar Kang Du-chan korupsi ya? Padahal dia kan lagi-lagi ada hal menarik juga nih geng, yaitu pada saat detektif kita Oh Ji-hyuk sedang menyelidiki kasus kematian Park Gun-ho, mereka mendapat petunjuk di mana Jo Seong-dae yang tak lain adalah supir dari si mantan kepala jaksa Kim Ji-tae adalah pembunuh Park Gun-ho. Mereka mengetahui dan menduga itu setelah menemukan ponsel almarhum Park Gun-ho, memotret pria tersebut sebelum dia dibunuh. Padahal reporter cantik kita saat itu sedang bersama dia di dalam mobil. Wah, makin bingung dan penasaran aja nih. Sebenarnya apa sih mau dari si mantan kepala jaksa ini? Di satu sisi, dia seperti ingin memberi petunjuk mengenai kasus Lee Dae-chul. Di sisi lain, ajudan atau supir dia adalah pembunuh Park Gun-ho yang juga ingin mengungkap kasus Lee Dae-chul. Gimana nih? Ada apa lagi nih? Setelah menyadari dirinya ketahuan, si Jo Seong-dae ini berusaha membawa kabur reporter Jin Se-kyung. Tapi tenang, detektif kita Oh Ji-hyuk sudah tanggap kok. Apalagi setelah si reporter kita menghubunginya. Out of the box nih kali ini ya, kayaknya mereka ini cocok deh jadi pasangan. Hehe. Ya, maaf geng, ini bukan drama percintaan. Oke, kita lanjut lagi ya. Si reporter kita selamat berkat detektif Oh Ji-hyuk, sedangkan si Jo Seong-dae ini ditangkap dan diinterogasi oleh detektif kita ini. Saat dibawa ke kantor polisi, muncul si kepala Jatan Ras 1 nih, Kim Ji-tae, dengan wajah yang penuh rahasia ini. Sepertinya dia mengenal si supir ini. Itu dugaan saya sih. Hehe. Karena bukti belum cukup kuat dalam kasus pembunuhan Park Gun-ho, akhirnya si Jin Se-kyung ini masih belum bisa ditahan. Sepertinya masih panjang nih geng. Dan entah ada angin apa, tiba-tiba penyelidikan kasus pembunuhan Park Gun-ho ditutup. Dan pernyataan si kepala unit Jatan Ras 1 Kim Ji-tae yang membuat menjadi heboh ketika dia mengatakan kalau Park Gun-ho bukan dibunuh, melainkan bunuh diri. Wah, kayaknya udah mulai kelihatan busuknya dia ini. Dia seperti menutup-nutupin kasusnya, atau jangan-jangan dia juga ada hubungan dengan kasus Lee Dae-chul ya. Kita tunggu aja geng. Di scene akhir episode 3 kali ini diperlihatkan sepertinya kedua detektif kita bersama si reporter cantik akan mulai memecahkan teka-teki baru lagi nih. Siap-siap aja kamu Kim Ji-tae. Hehe. Maaf jadi terbawa suasana nih. Oh ya, sebelum berakhir, scene akhirnya juga menunjukkan sepertinya bakal ada cerita heboh lagi nih mengenai kasus dugaan korupsi Kang Du-chan yang coba diselidiki oleh Yoon Sang-mi. Sepertinya mereka ada masalah pribadi dengan si Kang Du-chan nih. Sampai-sampai dia seperti ngotot untuk menyelidiki Kang Du-chan. Wow, semakin menarik bukan geng?
makin gak sabar nih dengan episode 5-nya. Kira-kira momen penting apa lagi yang akan muncul ya? Tetap ikuti update channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu wacau. Horas, bye-bye.